Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Febriansyah, NPM D1D0 20062. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi iklim komunikasi organisasi. Jadi yang dimaksud dengan iklim komunikasi organisasi itu adalah suatu citra makro, abstrak, dan gabungan suatu fenomena global yang disebut dengan komunikasi organisasi. Adapun hal-hal penting yang patut kita ketahui bersama, yaitu adalah unsur-unsur organisasi. Unsur-unsur dasar organisasi yang pertama adalah anggota organisasi. Jadi yang dimaksud dengan anggota adalah orang-orang yang melaksanakan pekerjaan di dalam suatu organisasi. Dan yang kedua adalah pekerjaan organisasi. Pekerjaan organisasi ini terbagi menjadi dua, yaitu tugas formal dan tugas informal. Yang ketiga adalah praktek-praktek pengelolaan. Jadi maksudnya adalah manajer bertugas untuk membuat suatu keputusan, di mana keputusan ini bertujuan untuk bagaimana caranya agar para pekerjanya dapat menggunakan sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas mereka. Yang keempat adalah struktur organisasi. Struktur ini merujuk pada suatu hubungan-hubungan tugas yang dilaksanakan oleh pekerja organisasi. Yang terakhir ada pedoman organisasi. Pedoman ini adalah serangkaian pernyataan yang memberi arahan kepada seluruh anggota organisasi untuk dapat mengambil suatu tindakan atau keputusan dengan baik dan benar. Unsur-unsur organisasi ini tidak secara langsung dapat menciptakan iklim komunikasi organisasi, melainkan bergantung pada persepsi setiap anggota organisasi mengenai, yang pertama, nilai hukum dan peraturan tersebut. Yang kedua adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan nilai dan peraturan tersebut. Pengaruh komunikasi dalam organisasi sangat berperan penting dalam produktivitas organisasi. Begitu pula dengan fungsi komunikasi dalam organisasi yang terdiri dari yang pertama pengaturan dan operasi, yang kedua inovasi, dan yang ketiga adalah sosialisasi. Begitupun juga dengan efektivitas komunikasi dalam organisasi yang terdiri dari yang pertama saluran komunikasi dapat diketahui dengan pasti, dan yang terakhir adalah setiap komunikasi harus ada autentifikasi atau pengesahannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andiska Putra Pratama, NPM D1D020068 akan menjelaskan tentang kepuasan komunikasi dan etika organisasi. Kepuasan komunikasi adalah suatu kepuasan yang dimiliki oleh para karyawan dalam berkomunikasi terhadap semua anggota organisasi. Dalam penelitian ini, faktor-faktor kepuasan komunikasi organisasi meliputi iklim komunikasi, komunikasi pengawasan, kesatuan organisasi, kualitas media, komunikasi dengan rekan kerja, informasi perusahaan, umpan balik individu, dan komunikasi atasan dan bawahan. Selanjutnya adalah etika dalam organisasi. Masalah etika selalu muncul dalam situasi yang melibatkan orang lain, tetapi seringkali organisasi lebih banyak menyoroti masalah etika ini daripada pihak-pihak lainnya. Masalah dalam organisasi dapat dibagi dalam dua kategori. Yang pertama adalah yang menyangkut praktik-praktik organisasi di tempat kerja. Yang kedua, yang menyangkut keputusan perorangan. Praktik-praktik organisasi. 1. Rasa hormat, martabat, dan kebebasan perorangan. Masalah ini biasanya berhubungan dengan cara organisasi memperlakukan anggotanya. 2. Kebijakan dan praktik personal. Masalah ini berkenan dengan kepegawaian, pemberian gaji, kenaikan pangkat, pendisiplinan, dan sebagainya. 3. Keleluasaan dan pengaruh terhadap keputusan pribadi. Ini memberi peluang kepada organisasi untuk memperhatikan faktor-faktor yang secara jelas mempengaruhi prestasi kerja pegawai. Salam, perkenalkan nama saya Krisda Vanitri Purba, nomor pokok mahasiswa D1D0266, Prodi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Bengkulu. Pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin dan kepemimpinan
merupakan suatu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan secara struktural maupun fungsional. Dalam mengenai pengertian pemimpin dan kepemimpinan, saya mengambil salah satu pengertian, yaitu pemimpin adalah figur atau sosok yang mempersatukan kelompok, dan kepemimpinan adalah keunggulan seseorang atau beberapa individu dalam kelompok dengan proses mengontrol gejala-gejala sosial. Brown juga pernah berpendapat bahwa pemimpin tidak dapat dipisahkan dari kelompok, sedangkan kepemimpinan juga menjadi kemampuan menghandle orang lain untuk memperoleh hasil. Nah, di dalam materi ini muncul dua pertanyaan, yaitu apakah seorang pemimpin dilahirkan atau ditempa? Dan pertanyaan kedua, apakah efektivitas kepemimpinan seseorang dapat dialihkan dari satu organisasi ke organisasi yang lain oleh seorang pemimpin yang sama? Dalam menjawab pertanyaan pertama, tentu ada pihak yang berpendapat bahwa pemimpin itu dilahirkan, karena melihat bahwa seorang pemimpin itu dilahirkan dengan bakat-bakat kepemimpinannya. Sedangkan pihak yang lain juga ada berpendapat bahwa pemimpinan itu dibentuk. Maksudnya, dibentuk adalah kepemimpinan seseorang itu dapat dibentuk dan ditempa dengan memberikan kesempatan luas untuk menumbuhkan dan mengembangkan efektivitas kepemimpinannya. Jika kita lihat, menurut Sondang, ia menyimpulkan bahwa seorang dapat menjadi pemimpin apabila seseorang itu secara genetik telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan. Dan bakat-bakat tersebut harus dipupuk juga dikembangkan melalui kesempatan. Dan harus ditopang dengan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan yang menyangkut teori kepemimpinan. Dan untuk menjawab pertanyaan yang kedua, ada dua kategori yang tentu harus dikaji, yaitu yang pertama, keberhasilan seseorang dapat memimpin satu organisasi dengan sendirinya dapat dialihkan kepada kepemimpinan oleh orang yang sama di organisasi lain. Dan yang kedua, keberhasilan seseorang memimpin satu organisasi tidak menjadi jaminan keberhasilannya memimpin organisasi lain. Dari materi ini kita bisa melihat bahwa kepemimpinan dan pemimpin itu berbeda. Pemimpin itu adalah seseorang atau person, sedangkan kepemimpinan itu lebih kepada proses dan caranya. Seorang pemimpin itu pasti dilahirkan, namun untuk menjadi pemimpin harus dibentuk dan mengembangkan efektivitas kepemimpinannya. Saya Cesarina Yuni Damiati akan melanjutkan presentasi dengan materi tipe-tipe kepemimpinan. Adapun tipe kepemimpinan yaitu tipe autokratik, tipe paternalistik, tipe karismatik, tipe laissez-faire, dan tipe demokratik. Tipe autokratik atau tipe otoriter. Dalam tipe kepemimpinan ini dipandang sebagai tipe kepemimpinan yang negatif, karena pemimpin dalam tipe ini cenderung bersikap egois. Lebih jelasnya, mereka memperlakukan para bawahannya layaknya alat-alat seperti mesin, tanpa menghargai harkat dan martabat mereka sebagai manusia. Kemudian mereka lebih mementingkan pelaksanaan dan hasil daripada apa saja hal-hal yang dibutuhkan oleh para pegawainya. Kemudian dalam tipe ini juga, para pemimpin tidak pernah mengikutsertakan para bawahannya dalam proses pengambilan keputusan, seringkali bernada tinggi saat memberi perintah, dan menuntut lebih ketaatan para pegawainya. Kemudian tipe paternalistik. Tipe kepemimpinan ini biasa ditemui di lingkungan masyarakat tradisional. Seorang pemimpin paternalistik biasanya kebapakan sebagai panutan di masyarakat. Biasanya tokoh-tokoh adat, para ulama ataupun guru. Tipe kepemimpinan ini lebih mementingkan kebersamaan. Tipe karismatik. Dalam tipe kepemimpinan ini memiliki banyak pengikut karena pemimpin yang karismatik memiliki daya tarik lebih yang sangat mengikat, meskipun belum ada definisi yang konkret mengenai tipe kepemimpinan yang satu ini. Kemudian tipe laissez-faire. Dalam tipe kepemimpinan ini,
Pemimpin berpandangan bahwa pada umumnya organisasi akan berjalan dengan baik dan lancar karena para anggota dan para pegawai organisasi sudah dewasa. Mereka sudah mengetahui tugas-tugas apa saja yang perlu mereka lakukan, apa tujuan organisasi, dan apa sasaran-sasaran organisasi yang perlu digapai. Gaya kepemimpinan ini pada umumnya ketika pengambilan keputusan diserahkan kepada pejabat yang lebih rendah dan kepada petugas operasional, kecuali dalam keadaan yang memang mengharuskan pemimpin tingkat tinggi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, tipe kepemimpinan yang demokratik. Dalam tipe ini, pemimpin memandang selaku sebagai koordinator dan integrator. Organisasi juga harus disusun sedemikian rupa agar pembagian tugas dan kegiatan yang jelas sesuai dengan porsinya masing-masing. Pemimpin dalam tipe ini juga memperlakukan para bawahannya secara manusiawi dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Kemudian pemimpin dalam tipe ini tidak ditakuti, namun disegani. Lantas, bagaimana cara kepemimpinan dan pemimpin yang ideal? Jadi, kepemimpinan dan pemimpin yang ideal itu harus memiliki pengetahuan umum yang luas, memiliki kemampuan bertumbuh dan berkembang dalam hal organisasi, memiliki sikap rasa ingin tahu yang tinggi. Dengan ini akan menambah wawasan seorang pemimpin. Kemudian memiliki kemampuan analitik, daya ingat yang kuat, keterampilan berkomunikasi yang efektif, karena komunikasi sendiri berfungsi sebagai motivasi, fungsi ekspresi emosi, fungsi penyampaian informasi, dan fungsi motivasi. Kemudian juga sebagai fungsi pengawasan. Keterampilan mendidik. Seseorang pemimpin itu tidak hanya bisa memimpin, namun juga harus bisa mendidik para bawahannya agar menjalankan organisasi tersebut dengan lebih baik lagi. Dan juga memiliki kemampuan menentukan prioritas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, menjadi pendengar yang baik, fleksibilitas, dapat beradaptasi di lingkungan manapun, serta berani, tegas, dan memiliki orientasi masa depan. Keretakan dalam organisasi. Salah paham dalam menerima dan menafsirkan pesan. Prosedur hubungan dalam organisasi tidak diikuti dengan benar. Misalnya, arahan dari pihak atasan langsung ke level paling bawah tanpa mengambil peranan pihak ketiga dalam organisasi. 2. Kurangnya komitmen penuh dalam kerja organisasi. Aturan organisasi tidak dipahami dan dihayati oleh anggota organisasi. 3. Adanya kepentingan pribadi. Organisasi dipergunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi. 4. Permasalahan yang tidak kunjung selesai sehingga tidak muncul kondisi organisasi yang nyaman. 5. Tidak ada pembagian kerja dan juga pembagian keuntungan yang adil. Keretakan dalam organisasi dapat menumbuhkan citra negatif dengan dipermasalahkan yang terkait antara lain keretakan hubungan antara anggota organisasi. 2. Perselisihan yang terus berlarut-larut dalam suasana organisasi yang muram. 3. Wujud sikap yang meningkatkan diri sendiri. 4. Produktivitas organisasi merosot. 5. Ketidakstabilan organisasi akibat dari retaknya hubungan. 6. Penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yori Anda Asiki dengan nomor NPM D1D020070. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pemimpin visioner. Menurut Diana Kartanegara, pemimpin visioner adalah pola kepemimpinan yang ditujukan untuk memberi arti pada usaha yang perlu dilakukan bersama-sama oleh para anggota perusahaan dengan cara memberikan arahan dan makna pada kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas. Pemimpin visioner memerlukan kompetensi tertentu. Barbara Brown mengajukan 10 kompetensi yang harus dimiliki oleh pemimpin visioner, yaitu yang pertama, visualizing,
yaitu pemimpin visioner mempunyai gambaran yang jelas tentang apa dan kapan hal itu hendak dicapai. Yang kedua, futuristic thinking. Pemimpin visioner memikirkan di mana posisi yang diinginkan pada masa yang akan datang. Yang ketiga, showing foresight. Pemimpin visioner adalah perencana yang dapat memperkirakan dan mempertimbangkan rencana untuk masa depan. Yang keempat, proactive planning. Pemimpin visioner menetapkan sasaran dan strategi yang spesifik untuk mencapai sasaran tersebut, serta mampu mengantisipasi hal-hal darurat. Yang kelima, creative thinking, yaitu pemimpin visioner berusaha mencari alternatif jalan keluar yang baru dengan memperhatikan isu, peluang, dan masalah. Yang keenam, taking risks. Pemimpin visioner berani mengambil resiko dan menganggap kegagalan sebagai peluang, bukan kemunduran. Yang ketujuh, process alignment, yaitu pemimpin visioner mengetahui bagaimana cara menghubungkan sasaran dirinya dengan sasaran organisasi. Ia dapat dengan segera menselaraskan tugas. Yang kedelapan, coalition building, yaitu pemimpin visioner harus menciptakan hubungan yang harmonis baik ke dalam maupun keluar organisasi. Dia aktif mencari peluang untuk bekerja sama dengan berbagai macam individu, departemen, dan golongan tertentu. Yang kesembilan, continuous learning, yaitu pemimpin visioner mampu menguji setiap interaksi negatif atau positif sehingga mampu mempelajari situasi serta mampu mengejar peluang yang ada. Yang ke-10, embracing change, yaitu pemimpin visioner mengetahui bahwa perubahan adalah suatu bagian yang penting bagi pertumbuhan dan pengembangan organisasi. Tidak hanya kompetensi, pemimpin visioner juga harus memiliki peran. Menurut Bernanus, ada 4 peran yang harus dimainkan oleh pemimpin visioner. Yang pertama yaitu peran penentu arah atau direction setter. Peran ini merupakan peran di mana seorang pemimpin menyajikan suatu visi, meyakinkan gambaran atau target untuk suatu organisasi guna diraih pada masa depan. Sebagai penentu arah, seorang pemimpin menyampaikan visi, memotivasi, dan mendukung partisipasi pada seluruh tingkat dan pada seluruh tahap usaha menuju masa depan. Yang kedua, agen perubahan atau agent of change. Dalam konteks perubahan, lingkungan eksternal adalah pusat. Ekonomi, sosial, teknologi, dan perubahan politik terjadi secara terus-menerus. Beberapa berlangsung secara dramatis dan yang lainnya berlangsung dengan perlahan. Para pemimpin yang efektif harus secara konstan menyesuaikan terhadap perubahan ini dan berpikir ke depan tentang perubahan potensial yang dapat dirubah. Yang ketiga, juru bicara atau spokesperson, yaitu seorang pemimpin efektif adalah seseorang yang mengetahui dan menghargai segala bentuk komunikasi tersedia guna menjelaskan dan membangun dukungan untuk suatu visi masa depan. Pemimpin sebagai juru bicara untuk visi harus mengkomunikasikan suatu pesan yang mengikat semua orang agar melibatkan diri dan menyentuh visi organisasi secara internal dan secara eksternal. Visi yang disampaikan harus bermanfaat, menarik, dan menimbulkan kegairahan tentang masa depan organisasi. Yang keempat, pelatih atau coach. Pemimpin visioner yang efektif harus menjadi pelatih yang baik. Dengan ini berarti bahwa seorang pemimpin harus menggunakan kerjasama kelompok untuk mencapai visi yang dinyatakan. Seorang pemimpin mengoptimalkan kemampuan seluruh pemain untuk bekerja sama, mengkoordinir aktivitas atau usaha mereka ke arah pencapaian kemenangan atau menuju pencapaian suatu visi organisasi. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang pemimpin visioner. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaya komunikasi atau communication style didefinisikan sebagai perangkat perilaku antar pribadi yang terkhusus yang digunakan dalam suatu situasi tertentu. Masing-masing gaya komunikasi terdiri dari sekumpulan perilaku komunikasi yang dipakai untuk mendapatkan respon atau tanggapan tertentu dalam situasi yang tertentu pula. Ada 6 gaya komunikasi yang akan dibahas dalam kajian ini, yaitu 1. Decontrolling style.
Gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan ini ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran orang lain. 2. The equalitarian style. Aspek penting gaya komunikasi ini ialah adanya landasan kesamaan. The equalitarian style of communication ini ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun tertulis yang bersifat dua arah. The structuring style. Gaya komunikasi yang berstruktur ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan pemerintah yang harus dilaksanakan. 4. The dynamic style. Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan action oriented. 5. The religiusing style. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima sasaran pendapat ataupun gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah, meskipun mengirim pesan atau sender mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. 6. The withdraw style. Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindak komunikasi. Artinya tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut.